Venezuela's neighboring South American countries are struggling to keep up with the massive flow of these refugees, and the situation has sparked a new kind of backlash across the region. Upah minimum saat ini di Venezuela hanya sekitar $5 per bulan, atau setara dengan Rp70.000 per bulan. Hal ini lalu mendorong rakyatnya untuk kreatif. Mereka berusaha mencari cara untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Salah satunya yaitu melalui permainan game online lawas bernama Old School Run Space. Dalam permainan ini, mereka akan melakukan gold farming. Gold farming adalah aktivitas di mana seseorang bermain game dengan tujuan mendapatkan emas atau koin atau barang apapun dalam game, lalu ditukar dengan uang asli di dunia nyata. Akibat hiperinflasi, mata uang Venezuela jadi tidak ada harganya. Warga di sana lalu beralih pada mata uang lain, yaitu dolar Amerika Serikat. Jadi, dengan gold farming di game ini, warga Venezuela bisa mendapatkan $8 per hari. Ini berarti, dalam sebulan, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada dokter di sana. Tapi tentunya, kegiatan ini ilegal dan merugikan pihak game lain dan pemain-pemain lain, terutama pemain di luar Venezuela. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada negara Venezuela ini? Ekonomi Venezuela kini telah jatuh ke jurang resesi yang sangat dalam. Padahal, negara ini dulunya pernah dianggap sebagai salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Namun akibat salah urus perekonomian selama bertahun-tahun, kronisme dan korupsi telah memicu keruntuhan ekonomi, yang membuat negara kaya minyak ini menjadi salah satu yang termiskin di Amerika Selatan. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Venezuela hampir menjadi negara gagal. Minyak memainkan peran dominan di Venezuela, yang bertanggung jawab atas hampir semua pendapatan ekspor dan sebagian besar produk domestik bruto. Industri perminyakan negara Amerika Latin yang kaya minyak itu sekarang hampir runtuh. Hal ini telah membuat ekonomi Venezuela terperosok ke dalam jurang resesi, memicu krisis dengan proporsi yang sangat besar, yang telah memaksa hampir 5 juta orang Venezuela meninggalkan rumah mereka ke negara tetangga saat berjuang untuk menemukan cara untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga yang memberikan tekanan yang sangat besar pada pemerintahan Presiden Sosialis Nicolas Maduro dan melihat Caracas kehilangan kendali atas bagian besar wilayah. Setelah terpilih pada 1998, Presiden Hugo Chavez memperkenalkan konstitusi baru yang berfokus pada pembentukan ekonomi yang dikelola oleh negara, reformasi tanah, redistribusi kekayaan, dan menggunakan kekayaan minyak yang melimpah untuk mendanai program sosial yang ekstensif. Ketika Chavez mengambil kekuasaan, Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dengan total 298 miliar barel adalah salah satu negara paling makmur di Amerika Latin. Data Bank Dunia menunjukkan, pada 1999, Venezuela memiliki produk domestik bruto sebesar 98 miliar US dollar, menempati urutan keempat di Amerika Latin. Venezuela juga salah satu negara terkaya di kawasan itu, dengan PDB per kapita 4.127 US dollar, dan menempatkannya di urutan ke-6. PDB per kapita negara kaya minyak itu secara signifikan lebih tinggi daripada banyak kekuatan ekonomi regional saat ini. Dan jika dibandingkan, 19% lebih besar dari Brasil dan hampir 2 kali lipat dari Kolombia. Namun pada akhirnya, ekonomi Venezuela runtuh dengan perkiraan bahwa PDB 2019 hanya sekitar 70 miliar US dollar atau 29% lebih rendah daripada 2 dekade sebelumnya. Sebaliknya, PDB Kolombia melonjak hampir 4 kali lipat selama periode itu. IMF memperkirakan PDB Venezuela akan terkontraksi sebesar 15% selama tahun 2020 dan menyusut 5% lagi di tahun 2021. Alasan utamanya adalah runtuhnya industri minyak Venezuela yang vital secara ekonomi, harga minyak yang turun tajam, dan sanksi Amerika Serikat yang semakin parah terhadap Venezuela. Minyak menyumbang 25% dari PDB Venezuela, dan menurut OPEC, menyumbang 99% atau hampir semua nilai ekspor negara tersebut. Prospek industri minyak Venezuela terus menurun. Pada akhir Juli 2020, menurut Baker Hughes, tidak ada rig minyak aktif di Venezuela, dan hanya ada 1 rig gas alam yang beroperasi. Ini tentunya jauh menurun dibandingkan dengan total 25 rig operasional untuk periode yang sama pada tahun 2019, dan 70 rig 1 dekade sebelumnya. Analis memperkirakan produksi minyak Venezuela bisa turun menjadi 0 pada tahun 2021
Konsultan industri IHS Markit memperkirakan bahwa Venezuela memompa sekitar 100.000 hingga 200.000 barel setiap hari, dan produksi akan terus turun, menjadikan negara Venezuela menjadi calon negara bangkrut. Lantas, pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah negara Venezuela ini?